Kalau kita bicara soal BBM di Indonesia, nama Joko Widodo hampir pasti ikut disebut karena di masa pemerintahannya kebijakan BBM selalu jadi sorotan. Ada yang bilang berhasil menjaga stabilitas, tapi ada juga yang bilang gagal karena pada akhirnya harga tetap naik. Sekarang kita lihat lebih jernih, apakah benar ini soal gagal ataupun berhasil, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih kompleks di dalamnya. Kita mulai dari fakta sederhana. Indonesia bukan negara yang sepenuhnya mandiri energi. Kita masih impor minyak. Artinya harga BBM di Indonesia di dalam negeri tetap terhubung dengan harga minyak dunia. Dan ketika harga global naik, tekanannya pasti ikut terasa. Di masa pemerintahan Jokowi, strategi yang dipakai terlihat jelas, menahan harga selama mungkin, lalu melakukan penyesuaian ketika tekanan sudah terlalu besar. Disinilah publik mulai terbelah. Karena dari luar ini terlihat seperti inkonsistensi, tetapi dalam sisi ekonomi ini adalah manajemen tekanan, menunda dampak bukan menghilangkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas oleh semua orang. Karena kenapa harus ditunda? Kenapa tidak langsung mengikuti harga pasar saja? Jawabannya bukan hanya ekonomi, tapi stabilitas sosial. Kenaikan BBM itu efeknya sangat luas. Transportasi naik, harga barang naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat turun. Dalam skala besar ini bisa memicu ketidakstabilan, dan tidak ada pemerintah yang ingin menghadapi itu secara langsung. Tapi di titik ini kita mulai masuk ke wilayah yang lebih abu-abu. Apakah kebijakan menahan harga ini murni untuk rakyat, atau juga untuk menjaga citra stabilitas penguasa saja? Karena dalam politik persepsi sama pentingnya dengan realitas. Harga stabil memberi kesan aman, walaupun di belakang beban subsidi terus membengkak. Dan disinilah dilema sebenarnya, menjaga rakyat tetap tenang di depan ataupun menjaga kesehatan ekonomi negara di belakang. Sekarang kita tarik ke konflik global. Ketika konflik Timur Tengah saat ini tengah memanas, harga minyak naik dan tekanan meningkat, Indonesia terlihat lebih tenang dibandingkan negara-negara tetangga. Tetapi tekanan itu bukan tanpa biaya. Itu dibayar, tidak gratis. Dengan apa? Dengan anggaran, dengan penyesuaian di sektor lain, atau bahkan dengan resiko di masa depan. Dan di titik ini muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah kita benar-benar terlindungi? Atau bahkan hanya sedang berada dalam fase ditahan? Karena dalam banyak kasus yang ditahan terlalu lama justru akan dilepas sekaligus. Dan ketika itu terjadi, dampaknya jauh lebih terasa. Jadi ketika ada yang bilang pemerintahan Jokowi itu gagal karena BBM naik, itu mungkin terlalu sederhana. Tapi kalau dibilang semuanya baik-baik saja, itu juga tidak sepenuhnya benar. Yang kita lihat sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan sulit. Bukan keputusan ideal, tapi keputusan yang dianggap paling mungkin di tengah tekanan global dan keterbatasan domestik. Dan mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi apakah ada pilihan yang benar-benar tidak berisiko dalam situasi seperti ini, seperti sekarang ini. Karena dalam ekonomi dan politik, setiap keputusan besar selalu punya harga yang harus dibayar. Hanya saja tidak semua harga itu dibayar saat ini juga.